Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emma dan seorang pria selingkuhannya bernama Tom yang saat itu sedang berada di kamar hotel. Namun, saat itu Emma terlihat tidak tenang dan gelisah karena merasa bersalah telah berkhianat kepada suaminya dengan melakukan perselingkuhan. Emma kemudian mengatakan kepada Tom bahwa dia harus segera pergi karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan suaminya. Tom yang mendengar hal tersebut tidak dapat menahan Emma untuk tidak pergi karena dia tahu diri kalau posisinya hanyalah sebagai selingkuhan. Esok hari, ketika di kantor suaminya, Emma menerima kiriman bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun pernikahan mereka. Setelah itu, Emma masuk ke ruang kerja suaminya. Tanpa sengaja ia melihat tumpukan berkas di atas meja. Salah satu berkas tersebut ternyata berisi informasi tentang dirinya, termasuk nama seorang perampok bernama Bobby yang pernah menyerangnya 11 tahun silam. Emma terkejut melihat dokumen itu. Namun tak lama kemudian, suaminya, Mark, masuk ke ruangan. Mark langsung menyadari kalau Emma terkejut melihat berkas itu dan berkata, "Tidak usah lihat berkas itu, karena itu akan membuatmu cemas." Emma, you know that's only gonna trigger your anxiety. Emma pun meminta maaf karena tidak sengaja melihat berkas tersebut. Tetapi di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya kenapa suaminya itu masih menyimpan dokumen lama tersebut. Kemudian, ketika mereka mau pulang, secara tidak sengaja, Tom masuk ke dalam lift yang sama. Dan ternyata, si Tom ini adalah anak buah Mark, yang berarti selama ini Emma berselingkuh dengan anak buah suaminya sendiri. Saat di dalam lift, Mark dan Tom berbincang dengan santai, seolah-olah semuanya normal dan tak ada hal yang mencurigakan di antara mereka. Namun, berbeda dengan Emma yang tampak tidak tenang dan begitu khawatir kalau perselingkuhannya dengan Tom akan terungkap oleh Mark, suaminya. Let's refund the PC, please. Untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, Mark mengajak Emma makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Mereka pun saling bertukar hadiah, di mana Mark memberikan Emma sebuah kalung berlian yang didesain khusus untuknya, dan Emma pun memberikan hadiah untuk Mark sebuah tiket liburan. Namun Mark menolak tiket tersebut dengan alasan jika dia tidak ingin bepergian kemanapun saat ini. 50-yard line. You did always say that you wanted to go, and I thought that maybe. Not a chance. They suck this year. Mark kemudian memasangkan kalung berlian itu di leher istri cantiknya. Happy anniversary, pumpkin. Namun bukan hanya berlian, ternyata Mark masih punya satu hadiah lagi untuk Emma. Mark pun mengatakan jika dirinya ingin memberi satu kejutan spesial lagi sebagai bukti cintanya yang tulus. Before we head on home, there's one final surprise, babe. Check your pockets. Tapi Mark meminta Emma menutup matanya dengan kain karena Mark ingin mengajaknya ke sebuah tempat istimewa. Selama perjalanan, Emma merasa penasaran dan akhirnya dia membuka penutup matanya. Can you please just tell me where we're going? No. Just try and have some fun. Come on. Mark, where are we going? Dia pun melihat ternyata mereka sedang menuju sebuah rumah di tepi danau yang membeku. Di sini Emma mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Lake house. Surprise. Tetapi Mark meyakinkannya bahwa tujuannya mengajak Emma datang ke sini adalah untuk mengenang masa-masa romantis mereka dahulu di tempat tersebut dan ingin sejenak mengulangi kembali momen-momen indah mereka. Sesampainya di tempat, Emma dibiarkan sendiri dan tanpa sengaja dia menemukan selembar kertas dengan tulisan, "Aku akan selalu mencintaimu sampai maut memisahkan kita." Ia terus melangkahkan kakinya di atas lantai yang dipenuhi lilin-lilin kecil. Kemudian, sebuah kamar gelap mengundang perhatian Emma dan dia pun memasukinya. Ternyata
ruangan itu berisikan banyak sekali foto-foto kenangan dirinya bersama Mark. Saat ia semakin masuk ke dalam ruangan, Emma menemukan kertas di atas piringan hitam bertuliskan "Play Me". Terdengarlah sebuah lagu romantis yang merupakan lagu kenangan mereka berdua. Seketika Emma pun dibuat terharu dan emosional. Setelah itu, Emma mengikuti jejak hamparan bunga-bunga yang tersebar di lantai, yang membawanya ke sebuah kamar, di mana Mark sudah menunggu dengan 2 gelas minuman di tangannya. Mark kemudian memuji kecantikan Emma yang tidak pernah pudar. Lalu Mark meminta maaf karena merasa belum bisa menjadi suami yang baik, dan berharap ini adalah langkah awal untuk memperbaiki semuanya. Mendengar kata-kata itu, Emma semakin terharu, dan adegan pun berlanjut di atas ranjang. Keesokan paginya, saat Emma terbangun, dia terkejut melihat tangannya terborgol bersama tangan Mark. What the fuck is this? What is this? Sontak saja Emma bingung kenapa kedua tangan mereka terborgol, dan ketika Mark menoleh, inilah yang terjadi. It's time to wake up. Seketika Emma terkejut melihat kengerian itu. Lalu suasana pun berubah menjadi tegang. Emma yang panik kemudian langsung berusaha menelpon polisi. Namun sayangnya tidak ada sinyal di rumah itu. Lalu dia mencoba menembak borgol itu dengan pistol, tetapi ternyata pistol tersebut tidak berisi peluru. Dalam suasana panik dan kebingungan, Emma memutuskan menyeret tubuh Mark ke sebuah ruangan gelap. Saat lampu dinyalakan, dia melihat sebuah gaun pengantin tergantung di sana. Emma pun menarik gaun itu untuk dia gunakan sebagai alas mayat Mark agar mudah diseret. Tetapi ketika sedang menuruni tangga, Emma terjatuh. Setelah itu, Emma membuka pintu dan melihat bahwa cuaca di luar begitu sangat dingin. Tapi mau tidak mau, Emma pun menembus dinginnya cuaca dengan menyeret tubuh Mark ke dalam mobil. Emma pun tampak senang karena akhirnya dia bisa pergi dari tempat itu. Namun sial baginya, mobil itu tidak bisa dihidupkan karena tangki bahan bakar mobil itu sudah dikosongkan oleh Mark. Tiba-tiba terdengar suara lagu diiringi rekaman suara Mark. Dalam rekaman itu, Mark mengatakan salut dengan keberhasilan Emma sejauh ini, mulai dari dirinya bunuh diri hingga bisa sampai di dalam mobil tersebut. Dia juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa melihat ekspresi Emma pada saat itu, mengingat dirinya sudah tak bernyawa. Dari rekaman tersebut terungkap bahwa Mark telah mengetahui perselingkuhan Emma dengan Tom selama ini. Dan ini semua adalah cara Mark untuk memastikan Emma tidak bisa menjalani kehidupan bahagia dengan pria lain. Emma kemudian menyeret kembali mayat Mark ke dalam rumah. Dalam keadaan marah dan frustasi, Emma mencoba melepas kalung berlian yang diberikan Mark. Namun anehnya, kalung tersebut tidak bisa dilepas, seolah-olah menempel erat di lehernya. Emma kemudian memutuskan untuk memotong tangan Mark agar bisa melepaskan borgol itu. Tapi dia tidak menemukan alat apapun yang bisa digunakan untuk memotong. Saat Emma kembali ke ruangan tempat pencetakan foto, dia sangat terkejut melihat foto-foto dirinya bersama Mark telah berubah menjadi foto-foto dirinya dengan Tom, selingkuhannya. Bahkan di sana ada juga foto Bobby, perampok yang menyerangnya 11 tahun lalu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ketika Emma membukanya, ternyata Tom yang datang. Emma sangat terkejut dan bertanya bagaimana Tom bisa menemukannya. Tom? What are you doing here? Tom lalu menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti pesan yang dikirim Emma sebelumnya.
Namun Emma merasa bingung karena dia tidak pernah mengirimkan pesan apapun kepada Tom. Tom, I didn't send you a message. Saat itulah Emma menyadari bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Mark sebelum kematiannya. Emma pun menjelaskan kronologis kejadian yang dia alami kepada Tom dan menunjukkan kejanggalan yang dia rasakan. Hingga beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah mobil dari kejauhan sedang menuju ke arah mereka. Seketika Tom sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, Tom menyuruh Emma untuk tetap bersembunyi di dalam dan mengunci pintunya, sementara dia akan menghadapi tamu yang datang itu. Okay, let me handle this. Lock the door and don't open it for anybody else. It's not me, okay? No. Don't open it for anybody. Lock the door. Tom, be careful. Seorang pria bernama Jimmy keluar dari mobil. Tom menanyakan apa tujuannya datang ke sana. Jimmy pun menjelaskan bahwa dia dipanggil oleh pemilik rumah untuk memperbaiki pipa yang rusak. So Webster hired us to fix the burst pipe, you know. Untuk menghindari masalah, Tom pun berbohong dengan mengatakan bahwa pemilik rumah sedang tidak ada di tempat dan kembalilah lain waktu. Lalu Tom pun membayar $250 sebagai ganti rugi dan meminta pria itu segera pergi. Namun tiba-tiba seorang pria lain keluar dari mobil. Jimmy pun segera mengajak pria temannya itu untuk segera pergi karena sudah dapat bayaran. Tapi pria satunya ini terus memaksa masuk. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menyerang menggunakan pisau yang membuat Tom tewas seketika. Ternyata, pria itu adalah Bobby, seorang perampok yang pernah menyerang Emma 11 tahun yang lalu. Emma yang ketakutan bersembunyi di balik tembok. Shit. Bobby, What are you fucking doing? just fucking relax. Emma, you said nothing about killing him. I know, and I'm sorry, okay? But listen, little brother, I need you. Di sini Jimmy marah pada Bobby dan bertanya kenapa dia harus membunuh Tom, padahal mereka sepakat untuk tidak membunuh siapapun dalam tugas ini. Namun, Bobby sama sekali tidak memperdulikan Jimmy. Setelah itu, Bobby masuk ke dalam kamar dan melihat ada bercak darah di atas kasur. Lalu dia melihat sebuah kotak berangkas. Namun, dia tidak menemukan Emma di sana karena dia sudah keluar dari rumah dengan menyeret mayat Mark menuju sebuah gudang. Sementara itu, Jimmy mengikuti jejak darah yang mengarah ke gudang. Jimmy pun segera memeriksanya. Sementara Emma akhirnya bisa memotong tangan Mark untuk melepaskan borgolnya. Jimmy pun berhasil masuk ke dalam gudang, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada mayat di sana. Dia segera berlari kembali ke rumah untuk memanggil Bobby. Ketika Bobby melihat mayat tersebut, dia mengatakan bahwa pria inilah yang menyewa mereka datang ke tempat itu. The guy who hired us. Bobby kemudian curiga jika Emma bersembunyi di dalam perahu yang tertutup terpal di depan mereka. Namun setelah dibuka, ternyata tidak ada, karena Emma bersembunyi di bawah lorong. Jimmy pun mengatakan pada Bobby untuk mengabaikan wanita itu, karena mungkin dia sudah pergi jauh. Namun Bobby tidak yakin, karena dia tidak sengaja melihat jejak kaki Emma yang masih basah, dan mereka wajib menemukan Emma untuk bisa membuka berangkas berisi berlian yang dijanjikan Mark. Lalu, mereka pun kembali masuk ke rumah itu. Emma akhirnya menemukan bahan bakar dan membawanya ke garasi untuk mengisi tangki bahan bakar mobil. Sementara Bobby dan Jimmy mencoba membuka berangkas secara manual, tapi aksi mereka gagal. Kemudian Bobby menyuruh Jimmy mengambil kembali mayat Mark untuk mengambil sidik jarinya. Emma pun bergegas mengisi bahan bakar itu ke dalam tangki mobil. Namun tiba-tiba Bobby muncul lalu membocorkan ban mobil itu karena mencurigainya. Dalam keadaan panik, Emma perlahan keluar dan melihat Jimmy sedang menyeret mayat Mark.
dia segera bersembunyi. Tetapi sialnya, Bobby mendengar suara langkahnya dan mulai mencarinya. Ketika Bobby semakin mendekat, Emma pun menyalakan alarm mobil melalui kunci yang dia pegang. Mendengar bunyi alarm, Bobby dan Jimmy segera bergegas menuju garasi. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun di sana. Bobby kemudian mengatakan kepada Jimmy bahwa alarm itu hanyalah trik untuk mengalihkan perhatian mereka. Mereka pun kembali masuk untuk mencari Emma. Singkat cerita, Bobby masuk ke ruangan tempat Emma bersembunyi. Di sini Emma tak punya pilihan selain menyerang Bobby terlebih dahulu. Kegaduhan itu pun menarik perhatian Jimmy. Emma pun kembali berhasil memukul Jimmy dari arah belakang. Emma tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mengambil kunci mobil, lalu mencoba kabur. Namun, belum sempat pergi, Bobby berhasil menangkapnya. Tapi sebelum itu, Emma sempat menghubungi polisi, sehingga lokasi mereka dapat dilacak. Sementara itu, Jimmy yang merasa lokasi mereka sudah diketahui polisi, kemudian mengajak Bobby untuk segera meninggalkan tempat itu. Tetapi Bobby menolak dan memaksa Jimmy tetap tinggal sampai misi mereka berhasil. Sementara dia terus menanyakan kepada Emma tentang kode brankas itu. Emma bersikeras tidak mengetahui kodenya hingga akhirnya pingsan. Tak lama setelah itu, Emma tersadar dengan tangannya yang kembali terborgol pada mayat Mark. Di sana, Bobby masih terus memaksa Emma untuk memberikan kode brankas, bahkan mengancam akan memotong jari kakinya jika dia tidak mau memberitahu kodenya. Namun, Jimmy mencoba menghentikan Bobby dengan menodongkan pistol yang dia temukan di bawah kasur. Jimmy, what are you doing? No one else needs to get hurt. Jimmy tidak ingin Bobby melakukan kekerasan lagi, karena itu akan membuat situasi semakin buruk. Lalu meminta Bobby untuk menjatuhkan pisaunya. Go stand by the safe. I need the knife. Dengan tenang, Jimmy meminta Emma untuk memberitahu kodenya dan berjanji tidak akan melukainya. Dan setelah itu, mereka berjanji akan langsung pergi. Emma kemudian mengatakan bahwa dia bersedia memberikan kodenya, tetapi mereka harus melepaskan borgolnya terlebih dahulu. Jimmy pun setuju dan segera membuka borgol tersebut. Kemudian, Emma memberitahu kode brankas itu, yang ternyata kodenya adalah 29 Juli 2011, tanggal pernikahannya dengan Mark. July 29th, 2011. Bobby segera memasukkan kode tersebut dan membuka brankas. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat brankas itu hanya berisi sebuah pisau dengan tulisan, "Berlian yang kalian cari ada pada Emma." What the fuck? What? Diamonds you seek lay close to her heart. Mereka pun menyadari bahwa berlian yang dimaksud itu adalah kalung berlian yang dipakai Emma. Emma mengatakan, "Silahkan saja ambil, tapi kalung ini tidak bisa dibuka." Jimmy pun berusaha membantunya, tetapi usaha itu pun gagal. Bobby pun mengatakan bahwa Mark telah merancang kalung itu tidak bisa dilepas. Disinilah Bobby mulai sadar jika tujuan Mark menyewa mereka ke sana untuk memotong leher Emma dengan pisau yang ada di brankas, lalu mengambil berliannya. Namun Jimmy tidak setuju dengan cara itu, lalu menghalangi Bobby melakukannya. Namun sayang, Jimmy pun harus tewas dalam perkelahian itu. Melihat ada celah, Emma pun mengambil pisau untuk melawan Bobby. Dalam pertarungan itu, Emma berhasil membuat Bobby terjatuh. Dengan cepat, dia memborgol tangan Bobby ke mayat Mark.
Dalam keadaan lemah, Emma mencoba melarikan diri, tetapi Bobby tetap bisa mengejarnya. Hingga mereka sampai di atas danau yang membeku. Bobby berhasil menangkap Emma dan mencoba membunuhnya. Namun Emma masih mampu melakukan perlawanan. Hingga kemudian permukaan es itu pecah dan mereka bertiga pun masuk ke dalam air. Di sini Emma berhasil menusuk mata Bobby hingga akhirnya membuat Bobby tenggelam bersama mayat Mark dan berpindah alam. Sementara itu, Emma terus berjuang dengan sisa tenaga untuk kembali ke permukaan. Di akhir film, terlihat Emma berhasil selamat dan langsung membuang cincin pernikahannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita film menarik berikutnya.